karena dia lapar, atau tidur karena dia ngantuk, ya, dia minum karena dia haus, maka dia melakukan semua itu berdasarkan nafsunya saja. Tapi Islam mengajarkan baca, ikra, ibda, mulailah aktivitas makanmu dengan baca basmalah. Mulailah aktivitas minummu dengan baca basmalah. Mulailah aktivitas tidurmu bismi rabbik. Bismika ahya wa bismika amut. Misalnya itu doanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seluruh perbuatan makan, perbuatan tidur, perbuatan minum itu bukan sekedar karena kita haus, karena kita lapar, karena kita ngantuk, tapi karena Tuhan yang perintahkan kalau kau lapar makan, ya kan? Kalau kau haus minum, kalau kau ngantuk tidur. Maka disebut Bismillahirrahmanirrahim, saya makan. Abda'u bismillah, saya minum. Abda'u bismillah, saya tidur. Bukan karena sekedar lapar, haus, atau ngantuk. Sama dalam membaca. Saya membaca bukan sekedar untuk mendapatkan pengetahuan, tapi saya membaca karena Tuhan yang perintahkan. Kalau kamu mau memiliki pengetahuan, maka sebutlah, mulailah dengan menyebut nama. Itu makna epistemologisnya yang pertama. Makna B secara epistemologis yang pertama. Yang kedua, secara epistemologis B itu menunjuk makna isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita membaca Iqra bismi rabbik, kita melakukan gerakan intelektual, yakni gerakan membaca dengan memohon pertolongan Allah. Bahwa gerakan membaca itu atau gerakan intelektual itu hanya kita bisa lakukan karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Ini kesadaran yang hadir dalam proses pembelajaran atau pembacaan. Apa buktinya bahwa itu pertolongan Tuhan? Yang kasih keinginan Anda, hasrat, dorongan untuk membaca, apa diri Anda? Tidak, itu Tuhan. Yang kasih Anda penglihatan untuk membaca objek, untuk melihat objek yang Anda baca, itu juga dari Tuhan. Yang kasih Anda fuad, akal pikiran untuk memikirkan apa yang Anda sudah baca, memahami apa yang Anda sudah baca, itu juga Tuhan. Maka semua karena pertolongan Tuhan, maka aktivitas pembacaan itu bisa terwujud dan terlaksana. Itulah kesadaran orang yang membaca berdasarkan epistemologi bismi atau basmalah. Bisa dipaham? Ustaz. Oke. Makna epistemologi yang ketiga atau implikasi epistemologi yang ketiga daripada B itu adalah bersama dengan Tuhan. Apa maksudnya bersama dengan Tuhan? Tadi kita lakukan karena Tuhan. Yang kedua, dengan pertolongan Tuhan. Kalau ini sudah hadir kesadaran seperti ini dalam beraktivitas, termasuk dalam beraktivitas membaca, maka akan menghadirkan objek pemahaman yang ketiga, epistemologi yang ketiga, bahwa dalam melakukan pembacaan itu kita selalu menghadirkan Tuhan. Nah, ini. Sebagai yang dituju dalam proses membaca. Maka tujuan kita membaca selain untuk mendapatkan pengetahuan, pengetahuan yang kita peroleh mengantar kita memahami kebesaran Allah. Kalau kita sudah paham tanda-tanda kebesaran Tuhan,
dari pengetahuan yang kita miliki, maka kita ma'allah, maka kita bersama dengan Tuhan. Puncaknya nanti adalah makna ilsaq, yakni menempel dengan Tuhan. Maksudnya tidak terpisah dengan Tuhan. Maka orang yang melakukan gerakan intelektual karena perintah Allah dengan pertolongan Tuhan, sadar untuk tujuan mengenali Tuhan, maka puncaknya dari pengetahuan itu dia senantiasa tidak terpisah dengan Tuhan atau melekat dengan Tuhan. Kesadaran ketuhanannya itu tidak pernah terpisah dari dirinya, dari kalbunya. Itulah puncaknya dari pengetahuan, dari gerakan intelektual itu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan ini sudah menggambarkan bagaimana gerakan ilmiah harus dilakukan. Coba bayangkan, saking luasnya itu. Ya, nah, kita lihat alladzi khalaq, yang mencipta. Lihat di ayat kedua, halakal insana min alaq, dia menciptakan manusia min alaq, dari alaq. Menurut saya ayat ini terkait dengan proses penciptaan manusia, atau dalam ilmu kedokteran disebut embriologi, ilmu embriologi. Ya, yang menarik di sini adalah ketika Tuhan pertama kali memperkenalkan manusia sebagai ciptaannya, dia memperkenalkannya dalam proses alaq. Padahal di proses alaq ini merupakan proses tahapan ketiga. Ada 2 tahapan sebelumnya. Ya, ada 2 tahapan sebelumnya. Dan ada 4 tahapan setelahnya. Jadi tahapan sebelumnya itu manusia tercipta dari saripati tanah. Itu tahapan pertama. Dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu menjadi nutfah, menjadi sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan, atau sel telur pada perempuan. Yang kemudian setelah terjadi pembuahan sperma terhadap sel telur dalam rahim, dalam tuba Fallopi, ya, dalam tuba Fallopi, itulah yang disebut alaq. Inilah yang menempel. Kenapa dia disebut alaq? Karena dia menempel di dinding rahim. Dia melekat di dinding rahim. Dia tergantung di dinding rahim. Maka disebut alaq. Kata alaq ini seringkali terjemahkan dalam terjemahan lama itu segumpal darah. Nah, proses setelah itu segumpal darah ini menjadi idhaman, menjadi tulang belulang. Kemudian menjadi lahman. Ya. Bukan tulang. Menjadi mudghah. Segumpal daging. Lalu kemudian dia menjadi idhaman, tulang belulang. Kemudian idhaman ini dibungkus dengan lahman, daging kembali. Baru dia tercipta khalqan ahad. Maka dia menjadi manusia, bentuk ciptaan yang lain. Jadi ada 4 tahapan setelah alaq dan 2 tahapan sebelum alaq. Yang menarik adalah kenapa Tuhan ketika pertama kali memperkenalkan proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran, justru dia menggunakan halakal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari alaq. Kenapa Tuhan tidak berkata halakal insana min sulala min tin? Kenapa dia tidak berkata halakal insana min nutfah? Di situ menariknya kata alaq. Untuk dikaji secara ilmiah. Di sini ada isyarat ilmiah. Kalau kita bawa ke kajian mukjizat, di sini isyarat-isyarat ilmiah. Nah, yang menarik adalah seorang ahli embriologi Toronto, Kanada, Universitas Toronto di Kanada, namanya Katie Moore.
Itu satu waktu dia dipanggil untuk melakukan kajian atau seminar di Saudi Arabia. Karena dia seorang ahli embriologi. Lalu kemudian di sana dia membaca ayat ini, khalaqal insana min alaq. Lalu alaq itu apa? Alaq itu sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat, sesuatu yang tergantung. Dia bermakna lintah, dia bermakna segumpal darah. Maka ketika Katie Moore ini mencoba melihat kembali bagaimana proses alaq ini, tahapan alaq ini, dia menemukan bahwa di tahapan alaq itu seperti lintah yang menempel. Bentuknya seperti lintah. Dia terkaget bahwa ternyata Al-Quran 15 abad yang lalu atau 14 abad yang lalu sudah menggambarkan bagaimana proses alaq itu seperti lintah yang hanya bisa diketahui di abad modern ini lewat penglihatan mikroskop. Dan tidak ada yang bisa mengetahui pada awalnya ketika Al-Quran ini turun pertama kali. Dengan ini menggambarkan isyarat ilmiah dan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Maka Katie Moore itu kemudian menyatakan keislamannya dan bahkan merevisi buku-buku embriologi yang dia sudah tulis yang digunakan dalam beberapa universitas besar dunia terkait dengan kajian embriologi. Itu pemahamannya. Itu pemahaman secara ilmiah ya, bahwa ternyata kata alaq itu betul gambarnya secara ilmu embriologi pada tahapan ini seperti lintah yang melekat di dinding rahim dan dia mengisap makanan di uterus. Seperti juga lintah mengisap makanan di darah, mengisap darah. Sama persis gitu. Ini isyarat ilmiah. Dan dibuktikan kebenarannya oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, secara spiritual, isyarat ilmiah ini atau makna-makna ilmiah ini itu mampu kita beri makna spiritual. Apa makna spiritualnya? Dari halakal insana min alaq kita bisa beri makna spiritual bahwa manusia itu kodrat penciptaan manusia adalah tergantung kepada Sang Maha Pencipta secara spiritual. Secara fisikal material, manusia itu di tahapan alaq dia tergantung ke dinding rahim. Nah, kalau proses tahapan alaq ini yang tergantung di dinding rahim, di sana di dinding rahim itu namanya hormon endometrium. Dia berfungsi melekatkan hasil pembuahan sperma terhadap ovum. Maka dia melekat. Kalau lekatannya ini melemah, maka dia akan terjatuh bersama hormon endometrium itu. Maka dia menjadi keguguran di dalam rahim. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau dia mengalami keguguran masih bisa menjadi manusia sempurna? Janin sempurna maksud saya? Jawabnya tidak. Tidak. Sama. Ketika manusia itu secara spiritual maknanya, ketika manusia itu melonggarkan ketergantungannya kepada Allah sebagai Rabb yang menciptakannya, yang menguasai, memiliki, mengatur, memelihara, dan memberi kebajikan kepadanya, dia longgarkan, maka dia akan mengalami kehancuran seperti hancurnya calon janin di dalam rahim. Nah, itu. Jadi isyarat-isyarat ilmiah itu bisa memberi makna spiritual. Paling tidak makna spiritual yang paling mendasar adalah tergambar lewat pengetahuan itu tanda-tanda kebesaran Tuhan.
Itu diantaranya. Nah, kita lihat kembali ke nutfah. Kenapa yang disebut nutfah dalam proses penciptaan sperma? Kenapa tidak disebut di situ ovum? Padahal tidak mungkin sperma bisa menjadi manusia janin itu kalau tidak ada ovum. Dua-duanya adalah mitra. Kemitraannya itu seperti baut dengan mornya. Baut dengan mornya. Tidak ada fungsinya baut tanpa mor. Tidak ada gunanya mor tanpa baut. Jadi antara sperma dengan ovum dua hal yang harus memang disatukan. Baru dia punya fungsi. Tapi kenapa yang disebut nutfah bukan tidak disebut ovum? Yang disebut air mani yang terpancar bukan ovum yang disebut. Nah, ternyata dalam kajian embriologi atau reproduksi yang menentukan jenis kelamin itu adalah nutfah, bukan ovum, bukan sel telur perempuan. Karena sel telur perempuan memiliki hanya satu yang kromosomnya itu hanya X. Tapi laki-laki XY. Kalau X yang membuahi X, maka dia jadi perempuan. Kalau Y yang membuahi X, maka dia jadi laki-laki. Jadi yang menentukan jenis kelamin itu laki-laki, bukan perempuan. Atau sperma, bukan ovum. Dan itu menarik sekali. Al-Quran memberikan isyarat ilmiah yang sangat menarik ya. Ketika misalnya Al-Quran mengatakan bahwa perempuan itu dipermisalkan sebagai ladang, ya, dia dipermisalkan sebagai ladang. Disebut nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna si'tum. Perempuan itu ladang untukmu, wahai laki-laki, maka datangilah atau garaplah ladangmu bagaimana kamu kehendaki. Jadi perempuan disebut hars, ladang. Kita lihat bagaimana rahim itu dipermisalkan sebagai ladang. Nah, kalau Anda menanam mangga di ladang Anda, apakah mungkinkah yang tumbuh durian? Tidak kan? Tidak mungkin. Kalau begitu, bukan ladang yang menentukan apa yang tumbuh, tetapi yang menentukan adalah sang penanam di ladang itu. Dan sang penanam itu adalah sperma dari laki-laki. Jadi apa yang ditanam oleh sperma, apakah kromosom X, maka dia jadi perempuan. Atau yang tertanam itu adalah kromosom Y, maka dia jadi laki-laki. Maka perempuan disebut rahimnya hars, ladang. Sementara yang menentukan apa yang tumbuh di ladang itu adalah sperma yang terpancar, bukan ovum. Lalu di mana fungsi hars, fungsi ladang itu? Sperma yang terpancar itu tidak bisa tumbuh dengan baik kalau ladangnya tidak baik. Maka perempuan sebagai pemilik ladang itu harus menjadi ladang yang subur, supaya yang tumbuh di sana adalah anak-anak yang berkualitas. Itu isyarat ilmiah yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Al-Quran. Maka dia sebut nutfah, dia tidak menyebut ovum, karena memang yang menentukan jenis kelamin bukan sel telur perempuan, tapi yang menentukan jenis kelamin adalah sperma laki-laki. Nah, kalau kita mau makna spiritual yang lebih dalam lagi ya, nah, itu secara embriologi itu
sperma itu yang mencari. Jadi sperma itu jutaan. Dia yang masuk ke tuba Fallopi untuk mencari ovum. Ovum itu tidak mencari, dia hanya diam di suatu tempat di daerah tuba Fallopi, tapi dia memberi isyarat. Jadi ovum itu kalau dia sudah matang di ovarium, siap dibuahi, dia masuk ke tuba Fallopi. Menempati posisi tertentu di mana di sana dia tersembunyi misalnya. Tapi dia memberi signal, seakan-akan dia berkata, saya di sini. Yang menariknya adalah sperma yang jutaan ini hanya satu yang bisa membuahi ovum. Hanya satu yang bisa membuahi ovum yang satu tadi. Hanya satu, tidak dua, hanya satu. Nah, dari sifat sperma atau dari karakter sperma yang agresor, yang mencari secara agresif, itu kecepatan sperma itu melebihi kecepatan jet dalam mencari ovum. Itu bayangkan. Gerakannya itu cepat sekali, sangat agresif. Maka laki-laki itu agresor biasanya. Tapi perempuan itu sifat umumnya tenang, tapi menghanyutkan. Tenang, tapi menarik. Tenang, tapi memberi signal untuk didatangi. Seperti itu. Maka perempuan itu kodratnya kedamaiannya, ketenangannya. Bukan dia yang mencari. Dia hanya dicari. Dia hanya mempersiapkan dirinya dalam kematangan untuk dibuahi dalam makna embriologi, tapi dalam makna spiritual, kematangan intelektual, kematangan iman, kematangan moralitas, dan kematangan fisikal. Ini yang harus dipersiapkan, supaya yang datang kepadanya adalah juga, atau yang memandangnya, mereka laki-laki yang matang secara imania, matang secara religius spiritual, matang secara intelektual, dan matang secara moralitas akhlak. Ini. Maka ketemulah perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik, atau laki-laki yang baik mencari perempuan yang baik, maka lahirlah anak-anak yang baik. Nah, itu secara makna spiritual. Kalau kita mau memberi kedalaman makna-makna spiritual. Jadi sekali lagi, ilmu-ilmu yang kalian pelajari di Unhas dengan berbagai jurusan, itu sebenarnya hakikatnya adalah ilmu Allah. Objek ilmu yang diberikan Allah, untuk lewat objek ilmu itu manusia mesti mengenali Tuhan. Kalau dia sudah mengenali Tuhan, dia sujud menjadi penghamba Tuhan. Kalau ini bersinergi antara pengenalan dengan penghambaan, maka manusia itu akan mendapatkan atau diberi hikmah oleh Tuhan. Maka di atasnya makrifat adalah menggapai hikmah atau memperoleh hikmah. Itulah sebabnya kenapa Nabi ketika dia Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Allah memerintahkan malaikat membedah dadanya. Yang dituangkan kepada dalam dadanya adalah iman dan hikmah. Hikmah itu puncak atau buah dari pengenalan akan Tuhan, sebagai buah dari penghambaan seorang manusia setelah atau pada saat dia mengenali Tuhannya dengan sangat baik. Only script. Saya kira itu ya yang saya bisa jelaskan terkait dengan kemujizatan isyarat ilmiah. Masih banyak lain contoh kemujizatan isyarat ilmiah di dalam Al-Quran. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya. Saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Nanti pekan depan saya akan jelaskan tentang mukjizat yang gaib, informasi gaib dengan teori Sarpa. Atau karena ini pertemuan keberapa? 13 Ustaz. 13. Baik, nanti masuk di sekolah, kerjakan tugas tentang teori Sarfa dan teori tentang kemujizatan yang gaib. Ya.
pekan depan dikumpul. Batasnya pekan depan dikumpul. Nanti saya bikinkan tugasnya di menu tugas, Anda jawab di sana. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Hadis kapan? Hari Kamis. Hari Kamis Ustaz. Oke, kalau bisa dalam seminggu kita ambil 2-3 kali ya. Karena ini sudah terlambat sekali hadis. Ini sudah pertemuan ke-13. Hadis mungkin baru pertemuan keempat ya. Iya. Atau pertemuan kelima. Sepertinya Ustaz. Iya, seperti itu. Nanti kita anu ya di hadis. Insya Allah kita cari waktu 2 kali atau 3 kali seminggu untuk menutupi ya. Saya kira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dewa listening dan dewa reading.